Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kajian kita malam ini melanjutkan kajian terhadap tafsir surat Al-Alaq, di mana pada dua pekan yang lalu kita baru memasuki ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima dari surat Al-Alaq. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima itu ada beberapa hal yang patut untuk menjadi perhatian kita. Maqati' minas surah. Jadi beberapa hal berkenaan dengan surat ini. Ada 3 poin pembahasan. Yang pertama adalah al-maqta' al-awwal. Pembahasan yang pertama itu satu berkenaan dengan miftahul ilm, berkenaan dengan kunci ilmu. Apa itu? Kunci ilmu adalah al-qiraah. Kunci ilmu itu adalah dengan membaca. Di samping di sana ada juga kunci ilmu dengan as-sima'ah, mendengarkan. Tetapi ayat ini, surat Al-Alaq ini menjelaskan tentang miftahul ilmi. Yang pertama adalah dengan qiraah, dengan membaca. Kemudian yang kedua, di dalam maqta' yang pertama ini, bagian yang pertama juga menjelaskan tentang masdarul ilm, sumber daripada ilmu. Apa itu? Allah menyatakan allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah menjelaskan bahwa miftahul ilmi itu melalui qiraah. Dan itu dengan jelas Allah menyatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi masdarnya di sini. Ketika qiraah harus dimulai dengan zikrullah, dengan menyebut nama Allah, tanpa kita menafikan bahwa konsep mencari ilmu juga dengan mendengar. Yang menjadi problem tidak pernah membaca dan tidak mendengar, itu akhirnya tidak akan mendapatkan ilmu. Yang kedua dalam maqta' ayat ini, ayat 1 sampai 5 menjelaskan tentang masdarul ilm, bahwa sumber ilmu itu adalah dari Allah. Allamal insana ma lam ya'lam.
Yang ketiga, dalam makta ini menjelaskan tentang kaifiyatut ta'lim. Bagaimana cara mengajarkan, di antara menggunakan wasail, menggunakan sarana. Sarana adalah dengan kitabah, yang kemudian Allah menyatakan dengan al-qalam. Yeah. Yeah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di makta yang pertama menjelaskan tentang kaifiyatut ta'lim, bagaimana pola pengajaran. Di antara pola pengajarannya adalah dengan allama bil qalam. Jadi pola untuk mendapatkan atau wasail untuk belajar itu adalah al-qalam, dan ini menjadi perhatian kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan ummi, kan begitu nggih? Ummi, nabiyil ummi, nabi yang ummi. Ummi itu la yastati'ul qiraah, kemudian wala yastati'ul kitabah, tidak mampu membaca dan tidak memiliki kemampuan untuk menulis. Tapi Allah menyatakan dengan mengajarkan dengan al-qalam. Ini menunjukkan bahwa al-qalam dalam proses pembelajaran akbaru ta'thiron, lebih besar pengaruhnya. Pembelajaran itu dengan menggunakan medianya adalah kitabah, yaitu dengan qalam. Ya. Jadi padahal sekali lagi Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Rasul itu seorang yang ummi. Tapi kemudian Allah menggunakan wasail, sarana, yaitu dengan kitabah. Kemudian di makta yang pertama ini menjelaskan juga tentang berkenaan dengan takrirul akidah. Allah menjelaskan tentang keyakinan, tentang akidah. Apa itu? Dari sisi rububiyatullah. Dari sisi apa? Sifatul khalq. Allah menciptakan. Ya, di antara sifat Allah adalah sifatul al-khalq. Ini sifatul khalq, ini sifat dzatiyah, sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyatakan alladzi khalaqal insana min alaq? Khalaqal insana min alaq, karena Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi khalaqal insana min alaq, kemudian lanjutan ayatnya iqra wa rabbukal. Di sini menjelaskan juga tentang sifat Allah, yaitu sifatul karam. Allah dermawan, mulia. Bentuk kemuliaan yang Allah hadirkan, yang Allah berikan adalah dengan irsarur rusul. Ya, mengutus para rasul. Ya. Laqad karramna bani Adam. Allah memuliakan keturunan Adam alaihissalam dengan Allah mengutus ar-rasul. Irsalur rusul. Di sini saya tulis irsalur rasul. Mengutus Rasulullah SAW, para utusannya. Untuk apa? Penciptaan manusia untuk al-hifdzu alal fitrah, menjaga fitrah manusia. Apa fitrah manusia? Fitrahnya adalah iman.
al-imanu billah. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, kata Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Benar, kami bersaksi ya Allah. Jadi ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, karam Allah kepada manusia. Termasuk juga Allah menciptakan manusia ala ahsani takwim, bentuk yang paling sempurna, ahsan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Di antara kesempurnaan yang Allah berikan kepada manusia, Allah berikan di sini adalah al-aqlu, akal. Ya. Jadi subhanallah, takrirullah. Ini makta yang pertama dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Menjelaskan tentang yang pertama, saya ulangi, miftahul ilm, kunci daripada ilmu adalah qiraah. Meskipun di sana ada sima'ah, gitu kan? Tetapi qiraah ini harus dimulai dengan zikrullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, Allah menjelaskan bahwa masdarul ilm, sumber ilmu itu adalah dari Allah. Jadi masdarul ilmi huwallah. Artinya apa? Kalau kita ingin menggali ilmu pengetahuan yang lebih, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Al-Quran, masdarul ilm. Kenapa Allah menyatakan allamal insana ma lam ya'lam? Karena Allah mengajarkan manusia sesuatu yang manusia tidak tahu. Ya. Jadi masdarul ilmi dari Allah, termasuk di sini berarti di dalam Al-Quran ataupun as-sunnah, itu masdarul ilm. Begitu. Selama kita berkomitmen dengan ini, insya Allah banyak pengetahuan yang kita akan dapatkan. Banyak sekali pengetahuan yang subhanallah Allah hadirkan. Seperti contoh di dalam surat Al-Fatihah, gitu. Di dalam surat Al-Fatihah itu kalau coba kita cermati, luar biasa ilmu yang Allah hadirkan di situ kepada kita. Ya. Sekali waktu nih kita renungkan sejenak surat Al-Fatihah itu, Masya Allah, karena Al-Fatihah mencakup segalanya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kaifiyatut ta'lim, cara kita mengajarkan itu adalah dengan menggunakan wasail, menggunakan sarana. Dan sarana terbaik adalah melalui al-qalam, karena al-qalam mempunyai fungsi kitabah. Jadi harus menulis. Makanya para ulama itu mengatakan al-ilmu, ilmu itu harus dengan kitabah, karena al-kitabah qaiduhu, menulis itu adalah untuk mengikat, ya, termasuk juga dihafal. Begitu. Kenapa dikatakan sebagai kaifiyatut ta'lim, membutuhkan kepada wasail, dan wasail itu adalah al-qalam, karena al-qalam mempunyai fungsi kitabah. Karena Allah mengajarkan ini, menjelaskan ini di saat Rasulullah SAW dikatakan semua sepakat adalah al-ummi, yaitu la yastati'ul qira'ah wa la yastati'ul kitabah. Tapi kemudian kenapa Rasulullah kemudian mampu mengingat seluruh ayat Al-Quran? Itu kembalinya ketika peristiwa syakkus sadr. Syakkus sadr, pembelahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril, dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Ini apa artinya? Memberikan isyarat kepada kita bahwa al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya.
Wa nurullahi la ya'tihi lil 'asi. Cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada mereka yang bermaksiat. Lah, kenapa kemudian hafalan kita mudah hilang? Ya, termasuk saya di dalamnya. Itu kan bahasa Al-Qur'an, wa ma ansanihu illa syaitan an adzkurahu. Setan yang membuat kita lupa. Ya. Atau bisa jadi yang kedua karena kebersihan hati kita. Nah, itulah yang perlu untuk menjadi perhatian kita. Kemudian di makta yang pertama juga Allah menjelaskan tentang takrirul akidah, penanaman menguatkan akidah tentang rububiyatullah. Allah adalah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur segalanya. Ya, karena Allah mempunyai sifat al-khalq, menciptakan. Ya, kata Allah, khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dari alaq. Nah, kalau Allah mempunyai sifatul khalq, ya, berarti Allah pasti memiliki sifat berikutnya. Apa itu? Al-qudrah. Allah mampu. Ya. Ya, kemudian Allah pasti memiliki sifat al-iradah, keinginan, kehendak, masyiah. Ya. Termasuk kalau Allah memiliki sifat qudrah, berarti Allah memiliki sifat al-hayah. Tapi hayatullah hayah al-kamilah, kehidupan yang sempurna, la yahtaju ila asya, tidak membutuhkan kepada apapun. Karena Allah sempurna gitu. Rububiyatullah dijelaskan dengan sifatul karam, sifat kemuliaan Allah. Dengan cara Allah mengutus para rasul. Allah mengutus para rasul dalam rangka untuk al-hifdzu alal fitrah, manusia tetap terjaga dalam fitrahnya. Kenapa? Karena fitrah dasar manusia adalah iman. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang ada makta yang kedua, al-makta ats-tsani. Apa itu? Makta yang kedua ini menjelaskan tentang tabiatul insan. Tabiatul insan. Ya, ini dimulai dari ayat yang pertama. Mulai ayat yang ke-6. Terus sampai kemudian di ayat yang ke-14. Apa tabiatul insan? Manusia memiliki satu, ada tabiatnya asyukru, bersyukur. Ada yang al-kufru, ingkar. Yeah. Ya. Ya. Kenapa? Sekarang mari kita coba cermati tabiatul insan. Ketika manusia ini mengetahui al-iqrar wal i'tiraf, ya, ikrar dan mengakui bahwa Allah adalah al-khaliq, yang menciptakan, kemudian Allah yang mengajarkan, taklimun nas, ya, mengajarkan, bahkan menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Allah kemudian mengirim para utusan untuk menjaga fitrah manusia. Ketika mereka ini mengakui dan menyadari hal ini, pasti semestinya dia bersyukur. Ya. Mestinya dia bersyukur. Kenapa? Karena saya kutip penjelasan dari
apa namanya, dari seorang mufassir kontemporer. Dia mengatakan, innallaha huwallazi khalaq, huwallazi 'allam, huwallazi akram. Fawajibatul insan, maka kewajiban manusia, ayya'rifa bihadhil haqiqah, mengetahui hakikat ini, wasyukur ala hadhil haqiqah, dan mensyukuri nikmat Allah ini. Tapi yang terjadi justru, ya, yang terjadi di sini al-kufru, kufur. Kekufuran mereka terlihat dari al-mawaqif, sikap mereka. Ya. Jadi kalau saya kutip penjelasan dari mufassir ini mengatakan, hadhil ayat tushiru ila mawaqif wa hawadith fi sirah ba'da taklif. Jadi ayat ini, mulai ayat yang ke-6, kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara. Begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengajak sedikit ya. Kita mengajak untuk melihat kehidupan Rasulullah SAW. Ya, Rasul setelah menerima risalah, yaitu melalui wahyu yang pertama yang saat ini sedang kita kaji, kemudian diikuti berikutnya dengan, ini wahyunya adalah pertama surat Al-Alaq, yang kedua ada perintah, ada firman Allah dalam surat Al-Mudaththir. Ya, ada di sana juga Al-Muzammil. Kemudian ada perintah Allah dengan menyatakan, subhanallah ayatnya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Surat apa itu nggih? Ustaz Febri, kira-kira surat apa? Belum itu ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Saya mengajak sedikit berkenaan sirah. Al-Alaq yang kita kaji, kemudian berikutnya ada perintah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir. Tapi kemudian ada juga berkenaan dengan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ini perlu pakai ini enggak? Kayaknya enggak sudah ya. Insya Allah udah keras suaranya. Biar enggak megang tok. Oh iya. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Ini kan diperintah seruan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita. Ya. Para guru, para murabbi, para ustadz. Apa itu? Qumil laila illa qalila. Ya. Ya, Masya Allah. Kuat sudah ya. Ya. Jadi ya ibu sekalian, dalam surat Al-Muzammil ini menyerukan kepada kita para dai, para ustadz,
para guru, murabbi, itu untuk ada waktu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada waktu berkomunikasi secara khusus, khulwah, dan itu minimal di sepertiga malam yang akhir. Kenapa kita diperintahkan untuk ini? Karena Allah menyatakan sanulki alaika qaulan tsaqila. Jadi supaya omongan kita, tutur kata kita itu berbobot di mata manusia dan di mata Allah. Inna sanulki alaika, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi supaya itu masuk, pengaruhnya kuat kepada guru, kepada murid, kepada masyarakat. Rasulullah SAW diseru dengan ya ayyuhal muddathir, ya, wahai orang-orang yang berselimut, wa thiyabaka fatahhir. Jadi ayat ini juga memberikan informasi dai itu harus bersih pakaiannya. Wa thiyabaka fatahhir, termasuk taharatul qalb. Taharatul qalb, kebersihan hati itu menjadi perhatian dan harus menjadi fokus para dai. Nah, kemudian Allah ingatkan juga dengan Al-Muzammil. Kenapa? Karena perintahnya wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini perintah kepada Rasul. Jadi kita bisa cermati tahapan yang Allah persiapkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membaca, kemudian perintah untuk mendekat, membersihkan fisik, taharatul qalb, kemudian berkhalwah, saat-saat berdialog dengan Allah. Baru kemudian wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, ini perintah. Di saat anzir ashiratakal aqrabin, maka disinilah mulai ada taklif. Taklif. Apa taklif kepada Rasul? Tablighur risalah, menyampaikan risalah. Termasuk juga izhar sya'airillah, menunjukkan atau tentang syiar-syiar agama Allah. Rasulullah tunjukkan di sini dengan ibadah salat. Nah, disinilah kemudian muncul al-muqawamah wal mu'aradah, perlawanan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak beriman. Di sini yang dimaksudkan, yaitu mereka yang ingkar. Apa yang mereka lakukan? Dimulai dengan yang Allah sampaikan dalam surat Al-Alaq, bahwa manusia, Allah menjelaskan, dimulai dengan menjelaskan tentang sifatul insan. Apa sifat manusia? At-tughyan, melampaui batas. Kalla innal insana la yadgha, manusia itu melampaui batas. Yang kedua, ar-ra'ahu istaghna, al-istighna anillah, istighna anillah, merasa mampu dan tidak perlu kepada Allah.
Itu manusia. Padahal Allah menyatakan inna ila rabbika ar-ruj'ah. Padahal semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Jadi manusia di sini tabiatnya otomatis masuk dalam kategori al-kufru. Kufur. Kekufurannya ditunjukkan dengan melakukan tindakan melampaui batas. Yang kedua, kufurnya al-istighna anillah, padahal Allah yang menciptakan, Allah yang mengajarkan ilmu, ya kan? Allah yang memuliakan, memberikan bentuk yang sempurna, tapi justru merasa cukup dari Allah. Begitu. Kemudian selanjutnya yang dilakukan oleh manusia di sini apa itu? Ara'aital ladzi yanha. Jadi melakukan tindakan an-nahyu anit ta'at, melarang manusia dari melakukan ketaatan. Ya. Pertama, melarang salat. An-nahyu anis salah. Salat dilarang. Ya. Ya. Jadi melarang manusia untuk melakukan perbuatan salat. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Musyrikin Mekah saat itu. Ya, di saat Abu Bakar dan Rasulullah SAW mau salat di Masjidil Haram, tidak boleh. Rasulullah salat dengan Ali bin Abi Thalib. Di saat Rasulullah sedang sujud, dikasih kotoran onta, jeroannya itu. Onta itu kira-kira jeroannya berapa kilo yang belum dibuka? Ada 25 kilo dalam sapi lah, sapi. Kalau kambing ada 10 kilo. Jadi setelah dikeluarkan yang masih utuh itu dengan airnya itu, ada 10 kilo? Ada. Ini onta. Di saat Rasulullah SAW sujud, di saat sujud diletakkan di situ. Tidak ada siapapun yang mampu menolak itu kecuali putri Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu anha. Dibuang itu. Kita bisa membayangkan di saat sujud dikasih 10 sampai 15 kilo, bahkan 25 kilo. Tak bisa gerak. Bagaimana? Dan Baitullahil Haram saat itu kan belum seperti saat ini marmer, kan gitu. Tidak ada sajadah, ciptaan Rasulullah SAW. Gitu. Kemudian di saat Rasulullah sedang tawaf itu ditarik. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal dan lainnya pakai dengan kalau dulu para wanita kan pakai stagen ya. Yang masih muda-muda nggak tahu stagen. Ngerti stagen Ustaz Zakaria? Tanya istri pada saat pertama kali melahirkan. Pakai stagen gitu. Diikat. Rasulullah SAW diberikan gini, yang satu narik kanan, satu narik ke kiri. Kena leher Rasulullah SAW di saat sedang melaksanakan izhar sya'airillah. Itu ditarik. Abu Bakar datang kemudian mengatakan, ataqtuluna rajulan yaqulu rabbiyallah. Apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat ini adalah ketika Allah ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Bukankah Muhammad berada dalam petunjuk? Au amara bittaqwa, bukankah Rasulullah SAW mengajak untuk melakukan ketakwaan? Jadi di sini izhar. Rasulullah melakukan taklif, memenangkan agama Allah, termasuk juga tablighul risalah. Tapi yang terjadi justru mereka muncul itu, kelompok itu. Kemudian araita in kadzdzaba
wa tawalla. Tabiat berikutnya adalah at-takdzib, mendustakan. At-takdzib anil haq, mendustakan kebenaran, wa tawalli'an, dan berpaling dari kebenaran. Saat ini mulai terjadi di masyarakat kita, ya, mendustakan kebenaran. Seakan-akan ada yang masih meragukan tentang Al-Quran, meragukan kebenaran risalah Rasulullah SAW. Ya. At-takdzib anil haq wa tawalli'an, berpaling. Karena itu Allah melakukan pertanyaan dengan menyatakan alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui seluruh aktivitas itu? Jadi kembali kepada takrirul akidah, menguatkan kembali apa itu tentang ru'yatullah. Jadi dalam akidah itu menguatkan kembali, pertama menguatkan bahwa manusia akan kembali kepada Allah, dan kemudian adanya ru'yatullah. Tidak ada aktivitas kita kecuali semua dipantau oleh Allah. Tidak ada aktivitas kita kecuali semuanya diketahui oleh Allah. Begitu. Jadi maqta' yang ketiga menjelaskan tentang hal tersebut. Karena itu saya ingin lanjutkan. Mari kita coba cermati dialog yang terjadi antara sahabat Abu Bakar dan Umar yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, qala Abu Bakar li Umar ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar berkata kepada Umar setelah wafatnya Rasul, intalik bina illa ummi Aiman. Ayo kita bersama berangkat menemui Ummu Aiman. Nazuruha, kita menjenguknya, menziarainya, kama yazuruha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kaitannya dengan alam ya'lam bi annallaha yara. Jadi Abu Bakar, Umar melanjutkan tradisi Rasul. Apa itu? Ziyaratu Ummi Aiman, mengunjungi sahabiyah bernama Ummu Aiman. Falamma ataya ilaiha, ketika Abu Bakar dan Umar menjenguk Ummu Aiman, bakat Ummu Aiman menangis. Faqala laha, Abu Bakar kemudian bertanya, ma yubkiki, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Ummu Aiman? Ama ta'lamina anna ma indallahi khairun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau mengetahui bahwa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qalat bala, Ummu Aiman menjawab, benar. Tetapi inni la a'lam anna ma indallahi khairun li Rasulillah. Sungguh saya tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin abki li annal wahya qad inqata. Saya menangis karena wahyu sudah terputus minas sama. Artinya apa? Ketika kita mengalami masalah, tidak ada lagi wahyu yang turun. Yang ada adalah kita berijtihad. Semuanya kita berijtihad. Karena wahyu sudah putus. Jadi kita berijtihad. Sejauh mana pemahaman kita? Saat itulah Abu Bakar dan Umar pun akhirnya menangis. Ya, kenapa? Karena wahyu sudah terputus. Ya.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, di ayat setelahnya Allah menjelaskan terkait dengan alam ya'lam bi annallaha yara. Penjelasan dari mufassir mengatakan bi annallaha yara amama masyhadit tughyan fi wajhid dakwah. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh para taghut terhadap dakwah, apa yang mereka lakukan terhadap iman, apa yang mereka lakukan terhadap ketaatan. Karena itu Allah mengancam, kalla la illam yantahi, kalau seandainya mereka tidak menghentikan at-takdzib anil haq wa tawalli an-nahyi anit ta'ah, tidak menghadang orang melakukan ketaatan, ya, kemudian tidak menghadang orang untuk izhar syairillah, tidak menghentikan itu semua, lanasfa'an bin nasiyah, kata Allah, kami akan mengambil dengan paksa, ya, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Karena itu kata Allah, falyad'un nadiyah, ya, panggil. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Allah meminta kepada kita di penghujung ayat bahwa akhir atau ending manusia yang ingkar itu adalah bukan kebaikan. Mungkin mereka saat ini mendapatkan, ketika mereka menghadang kegiatan kebaikan, menghadang ketaatan, bertindak sewenang-wenang, mungkin saat ini mereka mendapatkan dukungan, mendapatkan secara materi. Tapi ketahuilah, untuk kita yakini bahwa Allah mengetahui seluruh aktivitas mereka, dan Allah menyatakan, kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah. Karena itu kewajiban kita adalah wasjud waqtan. Tidak ada jalan untuk meminta pertolongan agar Allah menghentikan kecuali dengan sujud dan semakin mendekat kepada Allah. Jadi semakin dengan meningkatkan kualitas sujud kita dan kedekatan kita dengan Allah, maka Allah akan memenangkan agama ini. Jadi inilah pelajaran berharga yang dapat kita peroleh dari surat Al-Alaq. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Jadi pelajaran dari surat Al-Alaq ini ada 3 poin utama, ya. Yang pertama adalah berkenaan dengan miftahul ilm, ya, kunci daripada ilmu adalah membaca, dan setiap kita memulai sesuatu dimulai dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, bahwa Allah di dalam surat Al-Alaq ini menjelaskan tentang takrir, mentakrir, memperkokoh tentang masalah akidah, bahwa Allah yang menciptakan. Setelah Allah menciptakan, Allah memuliakan manusia dengan Allah mengajarkan manusia tentang ilmu dan pengajaran Allah melalui Al-Qalam. Yang kedua, Allah mengutus para rasul dengan tujuan untuk menjaga fitrah yang Allah hadirkan kepada manusia supaya tetap berada dalam rel keimanan. Kemudian maktok yang kedua, tema yang kedua dari surat Al-Alaq adalah menjelaskan tentang tabiatul insan, tabiat manusia. Dan kemudian maktok yang ketiga tentang ancaman Allah kepada mereka-mereka yang berada di dalam kelompok yang kedua. Dan Allah menjanjikan kemenangan untuk mereka-mereka yang sujud dan mendekat kepada Allah. Inilah Bapak Ibu sekalian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah catat sebagai amal saleh kita. Hadirnya kita dalam majelis ilmu, mudah-mudahan Allah jadikan sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, karena setiap saat kita melakukan perbuatan dosa. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang membawa keberkahan dalam keluarga besar kita. Rizki yang Allah titipkan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah rizki yang mengantarkan ketaatan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengantarkan kita semua dan keluarga besar kita untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Putra-putri yang Allah titipkan kepada kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi putra-putri yang saleh dan salihat sebagai penyejuk mata kita, dan Allah antarkan kita bisa berkumpul bersama keluarga besar kita di surga kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.